Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali, yaitu untuk menuntut ilmu yang mungkin ilmu ini mungkin nanti tidak banyak dalilnya, ya. Karena ilmu ini yaitu ilmu berkaitan dengan praktek. Itu sebagaimana di judul, ayah bunda ajari aku menyelesaikan masalah. Mengapa kita perlu untuk membahas ini? Yang pertama, sebagian dari kita itu merasa terlalu over dalam menolong atau dalam membantu anak-anak kita, ya, terlalu over dalam membantu anak-anak kita, sehingga apa? Anak-anak kita itu tidak memiliki sifat mandiri. Jadi dia apa namanya bahasa Indonesia wadil, apa wadil? Mengadu, ya, dikit-dikit mengadu. Kemudian tatkala orang tua diadui oleh anaknya, itu kalau berkaitan dengan dirinya sendiri maka langsung gercep dia. Kalau berkaitan dengan orang lain, misalkan anak ini begini dan begitu, orang tua ikut-ikutan. Orang tua ikut-ikutan. Jadi anak itu nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, yang benar masalah itu selesai, akan tetapi anak nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan ini adalah problem pada orang-orang yang generasi Gen Z atau Gen Alpha. Generasinya ini, generasi merah jambu julukannya. Jadi kalau kebanteran nih Pak. Jadi kalau seandainya kita itu anak kita itu memiliki kebiasaan, ya, ini dan itu, atau memiliki tugas, ya, atau PR, ya, itu terkadang orang tua itu maunya singkat, cepat. Mulai dituliskan, suruh gambar peta. Biasanya kan ada kelas berapa suruh gambar peta, orang tuanya yang gambarin. Yang penting anaknya dapat nilai bagus. Ya, ada karya ilmi, unsur untuk menganyam, ya, yang kerjakan orang tua. Tujuannya apa? Agar nilai anak bagus. Padahal tujuan dari pendidikan itu berkaitan dengan menganyam tadi, ya. Terus kemudian menggambar peta, itu tujuannya bukan apa, Pak? Cuma satu sebenarnya, melatih anak itu fokus dan bersabar. Ya. Melatih anak itu fokus dan bersabar. Kalau anak kita itu tidak bisa bersabar terhadap hal-hal yang remeh, dikhawatirkan dia nanti lebih tidak bersabar berkaitan dengan hal-hal yang lebih berat. Ya. Jadi orang tua juga harus memiliki peran di sini. Bagaimana dia itu mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang tangguh, memiliki, ya, sesuatu yang bisa tatkala kita mati nanti itu kita mati dengan tenang. Kalau kita tahu bahwasanya kita itu hidup di dunia itu enggak selamanya, ya,
Dan puncak dari pendidikan itu adalah menjadikan anak itu mandiri. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Misalnya berkaitan dengan ibadah. Kita nggak perlu nyuruh lagi tatkala waktu sholat anak sudah sholat. Azan dia tahu waktunya saya sholat. Ya. Kalau ada PR nggak perlu tanya, "Li, ada PR apa enggak hari ini?" Ya, kalau masih sekolah, dia tahu, justru dia malah ngomong, "Li, ada PR hari ini." Ya. Tatkala masalah misalkan menghafal Quran murojaah, tidak perlu, ya, tidak diperlukan apa? Tidak perlu kita ngobrak-ngobrak, tidak perlu kita itu marah-marah untuk kepada anak untuk murojaah. Cukup anak kita itu sudah tahu itu mandiri. Ini berkaitan dengan masalah ibadah. Apabila berkaitan dengan masalah yang lain, misalkan melihat sesuatu yang kotor dibersihkan. Ya. Kalau kita melihat, kalau kita punya anak yang seperti ini, kan menyenangkan. Nah, itu salah satu fokusnya itu ada di mana? Yaitu di tugas-tugas sekolah. Mereka melatih fokus. Dikasih PR, ya, biar cepat orang tuanya malas kasih PR, orang tuanya yang mengerjakan, anaknya didikte suruh nulis. Akhirnya logikanya gak kebangun di situ. Diajari caranya, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, berkaitan dengan ini, ya, dalam menyelesaikan masalah itu bukan hanya berkaitan dengan hitung-hitungan saja, tapi ada yang namanya emotional quotient. Jadi ada kecerdasan yang berkaitan dengan emosional seseorang. Emosional itu bukan berarti orang suka marah, tidak. Jadi emosi itu dalam orang psikologi dibagi dua. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif itu ya, karena emosi itu adalah apa bisa dikatakan perasaan. Ya, ada perasaan yang positif, ada yang negatif. Bagaimana cara menumbuhkan empati kepada anak? Bagaimana cara menumbuhkan anak itu bisa bergerak sendiri tanpa kita perlu marah-marah, walaupun diingatkan yang namanya manusia, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan, sesungguhnya pengingat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Terkadang orang tua itu, Pak, karena ketidaksabaran orang tua, tatkala dia itu melihat anaknya menumpahkan apa, memecahkan apa, itu yang terbesit dalam hatinya itu, Pak, marah sudah. Kamu kok enggak seperti ini? Kamu kok enggak begini dan begitu? Ya. Padahal apa yang harus dia lakukan? Ya. Dia perintahkan tatkala dia menjatuhkan sesuatu, dia misalkan menjatuhkan air, kita ajari di situ cara mandiri, cara tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Dibersihkan. Pecah misalkan pecahan-pecahan beling. Ajari anak kita membersihkan, tapi dengan safety. Begini, pakai apa? Pakai apa? Cikra itu sama sapu diginikan. Kita pantau. Ya. Jadi biar tahu anak itu. Kalau seandainya kita itu gelas pecah dikit, kemudian marahnya bisa-bisa, dikit-dikit marah, tertanam dalam jiwa anak bahwasanya orang tua abiku itu, umiku suka marah. Nah, kalau sudah marah, tatkala dia melakukan suatu kesalahan, agar tidak dimarahi, solusinya apa? Bohong dia nanti. Ya, sifat bohongnya anak itu dibentuk dari apa? Dari seringnya dia itu dimarahi. Dan sifat bohong itu adalah sifat defense, sifat untuk membela diri anak tersebut terhadap ya situasi yang telah dia dilakukan nanti. Contohnya seperti ini. Pertama kali mungkin bohong dan kita percaya. Ya, oh ternyata saya kalau berbohong itu Umi gak marah, tapi tidak marah. Akhirnya apa? Akhirnya bohong terus. Ya. Maka ajari kita anak kita itu mandiri dalam menyelesaikan masalah juga. Ya.
mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Masalahnya apa? Kasih solusi. Bukan masalahnya apa kita marahi biar tidak melakukan seperti itu. Tidak. Manusia itu penuh dengan kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam suka berbuat salah. Ya. Dan efek dari tatkala kita bisa menjadikan anak kita bisa mandiri adalah itu anak itu akan semakin percaya diri. Ya, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, bisa beradaptasi dengan yang lainnya. Coba mungkin di sini ibu-ibu, kalau bapak-bapak saya yakin aman biasanya. Ya, amannya gimana? Tatkala si anak, ya, anaknya di sekolah, kemudian digarai, diganggu. Hah? Kalau bully terlalu tinggi bahasanya, ya, namanya anak-anak. Diganggu sama temannya, anak itu lapor ke ibunya. Apa yang jadi solusi? Yang rata-rata diomongkan sama ibunya itu apa? Ya. Kalau ada dua biasanya, langsung lapor ke wali kelas atau langsung melabrak siapa? Orang tua anak tersebut. Nah, harusnya apa? Ya, harusnya dia kasih solusi begini. Nah, kalau kamu dibegini, kamu harusnya begini. Ya. Ya, saya yakin bahwasanya orang tua itu niatnya baik, ingin melindungi anak. Akan tetapi dengan kita melindungi anak kita, dengan kita over dalam itu, maka itu akan menghambat potensi besar anak untuk berkembang. Ya. Dan ini adalah dampaknya sangat negatif di kemudian hari. Dan kalau kita lihat anak-anak itu, dia itu fitrahnya pemaaf. Fitrah dari anak itu pemaaf. Hari ini dia bertengkar pukul-pukulan dengan anak sesama temannya di kelas. Sekarang marah, besok pagi dia sudah guyon mana itu. Tapi kalau orang tua gimana? Diceng anaknya, Pak. Ojo dolanan gambaran lagi, ojo dolanan itu. Itu masih mending. Nah, kalau sudah melabrak orang tuanya, orang sesama orang tua ini dilabrak, dan anaknya sudah baik, orang tuanya malah merenggang. Dan ini terjadi di sekolah-sekolah kita. Dan saya sempat melihat berpikir itu kenapa di sekolah-sekolah sunnah itu kok rata-rata orang itu seperti ini. Berbeda dengan orang negeri-negeri itu adem ayem, nggak ada kayak gitu. Orang tuanya biasa. Coba kita berpikir. Alasannya kenapa? Kok di sekolah sunnah, baik di sini enggak tahu di sini ya, di sana ataupun di sini mirip-mirip. Tatkala ada anaknya sedikit diganggu dikit, lapor. Apa coba sebabnya? Ada yang tahu? Apa sebabnya? Kira-kira jenenge apa? Kira-kira Ustaz. Nama Mas Ustaz? Hah? Mas apa? Terlalu protektif. Ya. Untuk membaca berhormat dengan teks, semua jawabannya benar. Tapi kuncinya dari situ saya kalau misal jawaban kedua benar. Akan tapi mengapa demikian? Kok sering terjadi seperti itu? Karena orang tua kita itu menganggap sekolah kita itu seperti sekolah pendidikan malaikat. Sekolah pendidikan malaikat. Kalau sudah masuk sekolah sunnah itu nggak boleh ada salah. Rata-rata seperti itu. Kalau kita sudah sekolah kan di sini kita bayar, guru-gurunya ustadz-ustadznya sunnah, ya, pembinanya juga orang sunnah, pengajar juga orang yang sunnah, peserta juga orang yang sunnah. Itu dianggap sekolah ini seperti apa? Seperti sekolah pendidikan malaikat. Sudah kayak nggak ada salahnya sama sekali, tidak Pak. Anak kecil juga seperti itu. Dimanapun anak kecil prosesnya kayak gitu. Ya, itu adalah bahasa sosialisasi dari anak kita. Ya, kita harus benar-benar tahu bagaimana caranya. Ya. Terkadang orang tua itu menjadi co-scriptor, ya, hantu yang mendikte.
Ini seolah-olah orang tua itu apa? Selalu menjawab pertanyaan untuk anaknya atau mendikte apa yang harus dia ucapkan. Ada kalanya benar, ada kalanya tidak. Ya. Dan dampaknya apa? Tatkala kita selalu over dalam masalah ini, ya menghambat perkembangan ya konteks prefrontal. Itu pusat pengambilan keputusan. Anak nggak akan bisa mengambil keputusan. Contoh, coba kita analisis. Coba kita ya tanyalah kepada anak kita. Kalau anak kita kasih pilihan, sering nggak anak kita tuh mengucapkan terserah? Kamu nanti gini, terserah. Kamu nanti begini ya. Kamu nanti mau begini atau begini, bisa terserah nanti. Terserah Om. Coba keluar kata terserah itu dari mana, Pak? Soalnya nggak ada ya. Kenapa kok anak kita atau guru biasanya terkadang itu mengucapkan kata terserah? Kenapa? Tatkala dia punya keputusan, itu keputusan selalu kita mentahkan. Dan anak itu tatkala melihat keputusan itu selalu keputusan yang dia senangi. Bukan nggak memandang ke depan apakah ini bermanfaat, apakah ini bahaya atau tidak. Itu sifatnya anak kecil. Ya. Misal mau ke rumah neneknya, Kak mau pakai baju, misalkan mau pakai baju yang coklat atau yang misal yang hitam, misalkan laki-laki. Aku yang hitam aja nih. Kenapa nggak coklat? Kan lebih terang. Dia kasih pilihan, setelah dijawab, kemudian dimentahkan. Akhirnya apa terbenam nanti kalau saya jawab A pasti apa? Dimentahkan lagi, terserah Umi. Dan tatkala keluar kata-kata terserah berkaitan dengan anak kecil, itu indikasi Pak, anak antum hampir-hampir gak bisa mengambil keputusan. Kalau sudah tidak bisa mengambil keputusan, dia ragu. Tatkala ada bahaya, dia mau maju takut, mau mundur takut. Ini nggak benar. Dan kalau nggak bisa mengambil keputusan, itu selalu mencari cara yang aman. Ya. Apa cara amannya? Ya, pokoknya yang penting aku nggak dimarahi. Nggak mau mempertanggungjawabkan diri. Dia bohong, dia melakukan A, dia bohong. Yang penting aku aman. Ya, ini efeknya di situ. Ya. Karena area otak anak itu belum matang sempurna. Dia itu pokoknya yang penting makanya itu dilatih untuk fokus. Ya, sekolah memberikan tugas misalnya menyusun, menggambar titik itu tujuannya itu apa? Agar anak itu fokus. Di sekolah kami, ya dulu di PKP Imam Muslim di Sidoarjo, itu satu kelas baik laki-laki maupun perempuan dilatih untuk menjahit dondomi. Banyak wali santri yang kok laki-laki suruh jahit Ustaz? Ustazah, kenapa laki-laki kok disuruh menjahit? Ya perempuan enggak apa-apa, ini laki-laki loh. Dia nggak paham. Padahal kalau anak itu bisa menjahit, bukan misalkan mungkin mindsetnya orang tua kan ngapain jahit? Bisa dibawa ke tukang jahit selesai kan gitu. Ini dikasih sama sekolah, dikasih kertas segini, ya disuruh praktek menjahit. Ya, yang apa namanya tusuk apa, ada beberapa tekniknya. Ya, tujuannya apa? Agar anak itu fokus. Ya, fokus pada lubangnya bisa lurus apa enggak kan gitu kan. Nah, kemudian juga ada ekstra untuk bukan ekstra ini masuk pelajaran pemberdayaan. Apa namanya? Bordir manual. Itu tuh fokus sebenarnya. Saat ini dilihat hasilnya jelek, Pak. Jelek hasilnya. Tapi kan kalau dia sudah bisa menyelesaikan kan bagus. Nah, ada santri dikerjakan oleh orang tuanya. Oh, rapi sekali. Siapa yang kerjakan? Dibantu Umi. Ya, dibantu Umi. Aku nggak bisa. Justru kamu nggak bisa kerjakan sedapatnya. Ya. Untuk melatih fokusnya. Kalau anak itu bisa fokusan sabar. Karena apa? Anak sekarang nggak mau sabar, Pak. Nggak bisa sabar berkaitan dengan apapun. Hatta orang tuanya. Percaya betul? Kita itu nggak sabaran. Dalam menuntut ilmu pun juga nggak sabar. Jadi kalau ingin tahu suatu hukum, cari di internet. Ketemulah misal muslim.org.
yang pertama kali jenengan baca itu apa? Setelah judul. Hah? Pengantar. Enggak kayaknya. Apa yang benar? Kesimpulan. Paling terakhir, oh hukumnya boleh, oh hukumnya haram, sudah tutup selesai. Gak mau cari tahu bagaimana kok bisa keluar hukum halal, kok bisa keluar hukum haram atau sunnah atau makruh dan lainnya. Jadi apa? Itu kesimpulan. Nyari di YouTube tentang masalah hukum gini. Ya, ketemu video Ustadz Firanda misalkan 1 jam rinci sama salah satu ustadz short. Hello guys, gitu. Apa namanya? Ngevlog. Cuman 1 menit gak sampai 30 menit lah, 30 detik. Mana yang terlihat? Yang shortnya pasti. Kenapa? Kita sukanya instan, gak sabaran di situ. Nah, dan anak-anak pun juga sama. Yang kita aja kayak gitu, apalagi anak-anak kita. Ya. Maka dari itu, ya perlu konsentrasi khusus itu. Perlu sekali ya memberikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya membutuhkan konsentrasi. Dan ini berefek di tatkala dia itu sudah besar. Coba kita lihat dulu permainan kita waktu kecil tahu. Main leker butuh konsentrasi. Bapak sodor lari butuh konsentrasi. Bagaimana biar gak kepegang? Butuh skill juga. Sekarang apa? Main game itu nggak ada konsentrasinya. Dia bukan senang. Kalau mati kan bisa di restart, diulang lagi, main lagi. Lalu scroll terus. Nah, ini yang menyebabkan anak itu ya nggak bisa sabaran. Tatkala misalkan anak kita disuruh apa gitu, nah ambilkan ini, pasti malah itu sering sekali kita. Itu efek dari apa? Kurangnya sabar. Ya. Nah, jadi kalau dalam istilah pendidikan ya atau psikologi ada yang namanya scaffolding. Scaffolding itu adalah yaitu memberikan bantuan kepada anak itu secara bertahap. Ya. Secara bertahap. Kepada beberapa area yang belum dia itu mampu untuk melakukan. Tapi tatkala dia itu sudah melakukannya mampu, maka dikurangi bantuan itu agar benar-benar sampai mandiri. Coba ada enggak ini Ustazah? Ada Ustazah? Di antara mungkin orang tua kita lah, orang tua di antara kita. Ada enggak di antara kita itu anak yang sudah SD itu tatkala mandi masih dimandiin, ya? Kemudian pakai baju masih dipakein. Nah, ini kan sudah sesuatu yang sangat jauh dari kemandirian. SD loh ini. Ya. Kalau dalam Islam itu namanya tadarruj. Ya, pendidikan itu tadarruj. Tadarruj itu pelan-pelan, itu bertingkat. Dan tidak instan. Sampai kemampuan antara kemampuan logika atau akal anak dengan kemampuan jiwanya itu bisa seimbang. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan hal ini, ya Nabi SAW menasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kala itu usia beliau itu belum balik, kurang lebih sekitar 6, 7, 8 tahunan. Ya, intinya masih di bawah 10 tahun. Apa nasihat Nabi SAW? Ya ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, ini sudah Nabi SAW mengajarkan sebab akibat. Kalau kita itu menjaga Allah, menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Jagalah Allah, maka kau akan dapati dia di depanmu. Jika kau minta pertolongan, minta tolongnya pada Allah. Jika kau meminta, berdoa, mintalah pada Allah. Ini
termasuk psikologi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengajarkan anak tentang sebab akibat. Kalau kamu begini, nanti hasilnya begini. Dan juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan tidak bergantung kepada manusia walaupun orang tuanya. Makanya ihfazillah, jagalah Allah, Allah akan jaga. Jika kamu minta, mintalah pada Allah. Begitu juga membangun korelasi antara dirinya dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dini. Jadi anak diajari mandiri. Diajari mandiri betul. Berawal dari hal-hal yang remeh, ya, maka nanti kedepannya itu akan keluar menjadi sesuatu yang besar. Misalnya seperti tadi saya sampaikan bahwasanya tatkala misalkan anak ada PR, yang perlu kita ajari PR matematika misalkan. Yang kita ajarkan ke anak itu apa? Jawabannya atau cara ngitungnya? Caranya. Bagaimana cara menghitung dengan benar? Mungkin mulai dari jari, ya, atau mungkin bagaimana cara mulai menempatkan rumus-rumusnya kalau matematika. Misalkan ada PR menggambar peta, kok aneh-aneh sekolah itu loh. Melibatkan orang tua, gak ngerti orang tua sibuk, suruh gambar peta. Ada cilik kan gambar peta kok iso. Kan gitu. Rata-rata pikirnya seperti itu. Padahal tidak, itu pelatih mensinkronkan antara apa yang dia lihat dengan apa yang dia pikir, kemudian divisualisasi di sini. Nah, kalau sudah seperti itu dia bisa mensinkronkan ketika beberapa panca inderanya, itu sudah bagus, masya Allah. Tapi orang tua Anda gimana? Gambar no. Nah, sama istri juga sama. Waktu itu suruh gambar peta. Dia istri saya masalah gak suruh gambar peta, tapi masyarakat peta. Nah, kalau saya dulu itu kan nggak ada Pak ya. Tak suruh tak kotak-kotak, di kotak-kotak dulu, baru dipaskan gini-gini pelan-pelan itu. Nah, kemudian anak saya kan pakai tabnya Umi, pakai iPadnya Umi-nya di zoom, mikir, ditempel nama kertasnya itu digini kan. Nah, ngeblak, nah, dipulang, nah, hari ini kayak Twitter juga itu. Nah, terus kata ustadznya, loh kamu ini siapa yang gambarin? Aku ustadz. Aku enggak, ini masa coba kamu gambar. Bisa enggak? Aku gambarnya enggak gitu ustadz. Jadi ada iPadnya Umi, dihidupin, diterangin, baru aku pelan-pelan tak ikuti gini. Ketawa semua teman sekelas, dan di dalam kelas itu enggak ada yang kayak gitu. Nah, tapi maksud saya apa? Dengan hal yang demikian dia bisa memunculkan mungkin masalah itu, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ya walaupun seandainya mungkin kemauan ustadznya tuh perlahan-lahan gitu ya, tapi dia punya ide seperti itu, dan ide ini tidak ada, nggak dimiliki. Saya pun nggak berpikir sampai ke sana itu maksudnya. Nah, ini kan berarti dia sudah bisa menyelesaikan satu solusi dengan cara yang dia miliki. Ya. Jadi pentingnya Pak kesabaran di situ. Nah, berkaitan dengan ini ya, kemandirian anak. Itu misalkan di saat usia 1 sampai 3 tahun Pak ya. Di sini juga ada TK. Ada yang 3 tahun, ada yang 3 tahun. Playgroup ada. Playgroup ada. Ada playgroup. Tapi semua kita punya anak di antara 1 sampai 3 tahun usianya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu stimulasi fisik Pak. Biarkan anak itu makan dengan sendirinya. Ya, diajari pertama makan dulu dengan sendiri, pakai tangan kanannya. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberitakan kepada Abdullah bin Umi Maktum, memberitakan apa? Ya gulam, samillah kul biyaminik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah tatkala mau makan, dan makanlah dengan tangan kanan. Ajarkan anak dari awal makan dengan tangan kanan.
Ajarkan makan sendiri, intinya makan sendiri, tapi arahkan dengan tangan kanan. So, kalau anak saya, ya Allah, kalau pas makan sendiri itu selalu berceceran kemana-mana. Ya, namanya anak kecil. Ya, namanya anak kecil seperti itu. Kalau dari sampai sekarang, sampai SD masih disuapi anaknya, ya nggak mandiri-mandiri, Bu. Nggak akan mandiri-mandiri anak itu. Ya, akan apa? Akan menyusahkan jenengan nanti di kemudian hari. Nggak masalah berantakan awal, nggak masalah. Dibereskan kalau berantakan. Nanti lama biar pas. Sama lah, seperti jenengan suruh nulis pakai tangan kiri, yang biasa pakai tangan kanan suruh nulis pakai tangan kiri. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Sama anak kita juga belajar itu untuk mengambil nasi dimasukkan ke mulut. Kadang masih jatuh sebagian. Sama. Semuanya butuh proses. Memakai baju diajarkan, ya. Kalau kami misalkan di rumah biasanya masih tahap kepada anak yang usia 3 tahun itu, tahap kalau pakai celana suruh kita pakaikan, suruh pakai sendiri. Habis misalkan pipis kan dicepot di luar biasanya, kemudian kan terbalik biasanya gitu ya. Nah itu masih belum bisa balik, ya kita balik saja, kemudian suruh pakai sendiri. Nangis awal-awal. Tapi kan yang penting anak itu mandiri seperti itu. Kemudian juga tatkala ada mainan berantakan, dikasih siapa yang berantakin ini. Ya, kalau sudah udur-uduran 3 anak ini di rumah, udur-uduran, ini kakak yang ini adik ini. Nah, sudah beresin bareng-bareng. Walaupun semuanya marah, kamu ini loh. Walaupun saya beresin bareng-bareng. Abi nggak mau tahu, pokoknya harus beres. Ya, ayo diberesin bareng-bareng. Yang ngomongnya pelan-pelan, pokoknya harus beres. Abi nggak mau tahu, harus beres. Kalau nggak beres, mungkin misalkan kita mau kemana, kalau nggak beres kita nggak berangkat. Kalau nggak beres, ya kita mungkin nggak masak, nggak makan, misalkan mau ngangetin makanan malam misalkan. Ya, seperti itu. Kemudian juga pilihan, berikan anak-anak itu bisa mengambil keputusan. Tapi untuk sementara di usia anak 1 sampai 3 itu berikan dia itu pilihan yang terbatas. Contohnya apa? Misalkan berkaitan dengan baju. Ya, untuk anak laki-laki terutama. Ya. Pakai baju, Kak mau pakai baju yang ini atau yang ini? Sesekali seperti itu. Yang ini aja, ya sudah kasihkan ini. Jangan kalau yang ini aja, Mi. Nanti kalau yang ini kecilan loh, Nak. Nanti kalau yang ini nih, ngapain jenengan tanya kalau setelah dipilih ini jenengan punya ini. Kasihkan itu. Kasihkan, biarkan, pakai aja. Ya. Atau mungkin sebelumnya kasih nasihat, kalau kamu pakai ini, itu nanti karena bajunya panjang, karena itu di rumah kalau pakai ini nanti gerah, kalau ini enggak. Biar dia juga bisa memikir. Ya. Itu untuk usia 1 sampai 3 tahun. Kalau sudah diputuskan, sudah ambil. Biar dia punya rasa percaya diri berkaitan dengan dirinya, keputusan yang dia ambil itu. Nah, kalau misalkan dia ambil yang panjang, misalkan dipakai kok qadarullah gerah. Ya. Saat ini adalah momen kita menasihati dia. Nah, ini kan musim panas ini. Nah, kalau musim panas atau pas waktu siang-siang, kalau pakai baju panjang itu panas, gerah, sumuk gitu. Makanya pakai baju pendek. Dia sudah mulai masuk nalarnya. Nah, besoknya coba pakai baju yang mana? Yang pendek saja nih. Karena apa? Dia tahu kalau pakai siang pakai baju panjang panas. Berarti dia sudah bisa mengambil keputusan. Jangan dia karena anak itu biasanya memilih warna atau milih yang bagus. Yang ini tadi yang ini aja ini bagus ini. Padahal panas. Sedangkan yang ini kan pakai kaos kutang misalkan di rumah. Ya. Seperti itu. Dan jangan sekali-kali dimentahkan dulu. Ini anak usia 1 sampai 3 tahun. Ya. Kalau untuk anak tersebut di usia 1 sampai 3 tahun itu sudah sering dimentahkan oleh orang tuanya, ya sudah, selalu akan jawab terserah. Kak, mau makan apa, Kak? Terserah Umi. Kenapa? Kenapa keluar kata-kata itu? Kak, mau makan apa? Terserah Umi.
Kenapa keluar kata-kata itu? Beda sama kita, Pak. Kalau kita kata-kata terserah itu nggak mau merepotkan istri kita. Ya kan? Besok pengen masak apa? Terserah sana, terserah sampean. Itu ingin tidak mau merepotkan istri kita. Tapi kalau anak kata-kata terserah anak itu bukan itu, Pak. Bukan nggak ingin mau merepotkan istri kita, tidak. Karena apa? Kata-kata anak terserah itu apa? Karena sering dimentahkan. Nih, Kak, besok mau makan apa? Misalnya. Aku pengen nugget terus. Nah, tanya, dijawab, dimentahkan. Dan jika akhirnya apa? Terserah. Bisa nggak mau. Dan tatkala kata-kata terserah ini sering muncul, dia nggak bisa ngambil keputusan. Dan ini kami alami juga di anak yang pertama waktu itu. Adiknya jatuh di got, dilihat doang, nggak mau teriak. Ya, dilihat saja, nggak mau teriak, nggak mau apa ya, dia jatuh nggak mau. Kenapa? Waktu itu takut, ya, takut dimarahi. Kenapa adiknya nggak dijaga? Wah, ternyata seperti itu. Baru kita belajar, ya, oh ternyata salah kita. Ternyata hanya belajar hukum itu juga termasuk ada yang kurang. Perlu bagaimana cara menasihati dengan anak, seni berbicara dengan orang lain itu perlu juga. Sampai dia itu ya untungnya dia anak yang pertama itu, yang kedua itu nangis. Ya kalau enggak nangis, di situ bingung, dia diem, takut rasanya. Wah, seperti itu ternyata. Ya, baru ditanya sama uminya, kenapa aku nggak bilang, kenapa aku nggak begini begitu, kenapa? Aku takut kalau dimarahi sama Abi. Nah, berarti Abi terlalu keras. Jadi terus suka marah gitu. Nah, dari situ kita mulai belajar itu setelah anak kedua. Setelah anak kedua lahir, ya itu pun beberapa tahun kemudian, mulai belajar bagaimana sih agar anak itu begini dan begitu. Jadi sehingga apa? Anak itu punya rasa percaya. Sekarang enggak, alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian kita juga harus validasi dari prosesnya. Kita puji prosesnya, bukan hanya hasilnya. Ya, kita prosesnya, kita puji, masya Allah, begini dan seterusnya. Nah, ada pun anak di usia misalkan usia sekolah, usia TK, yang mungkin antara itu sama, mirip-mirip. Di usia sekolah, ya, dia harus, terutama di usia 7 sampai 12 tahun anak SD ini ya, itu dukungannya harus lebih dari yang sebelumnya. Jadi anak itu didukung, tapi jangan diambil alih tugasnya. Misalnya ada PR sulit, ya tanyakan mana yang sulit. Nah, aku nggak bisa ngerjakan ini. Gimana? Kenapa nggak bisa? Aku masih bingung. Ajari caranya, bukan ajari jawabannya. Ya. Makanya kalau kita lihat konten-konten di Instagram, di YouTube, itu anak-anak SMA itu, ya Allah, matematika aja kacau gitu. 16 tambah 7 berapa? Mikir sowe, Pak. 16 tambah itu mikir sowe. Ya, salah bisa. Ya. Kenapa dia? Karena nggak tahu cara ngitungnya. Mungkin bisa jadi kalau dia itu benar, ya bisa jadi dia orang tuanya yang ngajari dia. Ya, tapi kita itu butuh proses. Sekolah itu adalah proses. Ya. Bukan langsung diberi jawaban. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan ada tugas. Ini juga perlu ustazah, ya, berikan tugas kepada anak-anak untuk menganyam. Bagaimana menganyamnya tugasnya? Misal pakai kertas buffalo itu loh. Kertas buffalo diirisi segini loh. Dijiri 1,5 cm. Ya, kemudian disuruh nganyam mereka. Belajar cara nganyam yang bersusun, cara nganyam seperti catur, cara nganyam seperti piramid. Nah, itu melatih fokus. Jazakallah khairan. Nah, ya. Itu melatih fokus anak. Ya. Nah, kemudian juga diajari manajemen waktu. Nah, ajari dia membuat jadwal harian.
Ini hal demikian tatkala saya baca beberapa jurnal itu, ya, dalam pembentukan habit, kebiasaan seseorang itu membutuhkan 3 pekan atau 21 hari. Jadi jenengan harus ekstra sabar di 21 hari tersebut. Ya. Ajarkan buat jadwal harian. Kapan belajar, kapan tidur, kapan bermain, kapan murojaah, kapan menghafal, itu ajarkan. Ya, pokoknya ya ba'da asar sudah waktunya, misalnya waktu asar waktunya mengaji, pada maghrib waktunya belajar, pada isya bermain, silahkan, misal. Ya, atau sebaliknya kita lihat teman-temannya mainnya kapan, sesuaikan dengan mainnya teman-teman jika memang teman-temannya itu ya teman-teman yang yang baik-baik. Kita ajarkan itu semua. Ada yang sudah punya anak 7 tahun, yang 7 tahun di atasnya. Sudah. Baik. Dulu gimana cara jenengan itu pertama kali menyuruh anak sholat 5 waktu? Dijak bareng lagi-lagi. Awal-awal dijak bareng. Ketika dibangunkan awal-awal gimana? Pas subuh terutama atau asar. Subuh sama asar rata-rata. Nangis. Nah, tapi tetap kita walaupun nangis atau bagaimana tetap kita sampaikan, nah ini waktunya kewajiban. Walaupun sholatnya itu asal-asalan, tapi yang namanya subuh, ya namanya waktunya sholat dibangunkan. Ya, tujuannya apa? Agar si anak tersebut tahu, oh ternyata walaupun aku nangis tetap disuruh sholat, gak ada gunanya. Akhirnya saya sholat. Tapi kalau sholatnya selesai, aku boleh tidur lagi. Nah, dia sudah punya mensa di sini. Bangun mana? Itu memang 1 bulan di awal, 1 bulan awal 1 bulan. Setelah itu los. Saya bangun dulu, sholat. Wudhu, sholat, walaupun sholatnya sampai ngas gini. Masih anak baru 7 tahun ya, sholatnya masih sampai naik dewe misalkan, ya. Tapi dia bangun itu setelah sholat tidur lagi misalkan, tidak masalah. Kan seperti itu. Intinya apa? Ya anak itu tahu. Karena awal-awal nangis dibiarin tetap nangis, tidak apa-apa sholat sambil nangis. Tidak apa-apa seperti itu. Ya. Kemudian juga ya, kita juga ajarkan berkaitan dengan konsekuensi alami, Pak. Ini penting sekali. Ada kalau saya tanya dulu, kalau ustadz-ustadzah atau panjenengan itu ya, Pak, kalau misalkan anak itu lupa nggak bawa bekal sekolah misalkan, lupa nggak bawa saku, biasanya yang sampai lakukan apa? Diantar? Diantar ya? Itu yang membuat anak itu ya tidak mandiri. Dia akan berusaha santai, nanti kalau telat, kalau lupa pasti diantar. Harusnya gimana? Biarkan. Pulang sekolah marah-marah. Ini tadi aku lupa nggak diantar. Ya salahmu sendiri. Ya, kenapa kamu kayak gitu? Kamu nggak buru-buru, nggak dipersiapkan, nggak gini. Kasih tahu aja. Tapi jangan sampai menyalahkan. Tapi intinya kita sampaikan kepada anak, ya. Nah itulah kita itu butuh yang namanya ya prepare, persiapan. Nah, jadi akhirnya apa? Dia nanti akan tahu kalau saya begini Umi nggak mau nganterin, pasti akan dia ingat dengan tugas-tugasnya, kewajiban dia sendiri. Ya. Misal nggak ngerjakan PR, ya biarkan. Kadang orang tua itu kalau anaknya malam tuh beberapa hari nggak mau ngerjakan PR, ya tiba-tiba diingatkan pas waktu pagi, ini ada PR ini, loh, izin ke ustadzah. Ustadz Afwan, Ananda telat, ini qadarullah lagi gini, cari alasan yang sifatnya itu bisa mengulur anak itu untuk mengerjakan PR saat itu. Kadang kan seperti itu. Ya, akhirnya termacet, pas santai. Saya kalau nggak ngerjakan PR, besok bisa ngerjakan bareng Umi dan boleh telat. Ya, anak itu seperti itu loh, Pak. Ya. Seperti itu. Dan konsekuensi alami ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Jadi mengajarkan sebab akibat. Sering anak kami yang terakhir itu yang perempuan, itu subhanallah, aktifnya masya Allah.
perempuan lagi, oh aktif sukanya gelantungan, kan kita punya kasur tingkat, kasur susun itu, ya, yang atas anak Lais yang pertama, yang bawah itu Maryam, yang kedua. Nah, Khadijah sama uminya tidurnya. Itu kasur itu dibuat apa? Dibuat gini gelantungan, kadang loncat dari atas seperti itu. Karena bawahnya ada kasur lagi. Wah itu kok yang ngono. Ya Allah, kejaduk, jeduk mundul ini. Nah, ya kan? Ya kayak gini loh, Dok. Kalau kamu kan dari tadi Umi bilang gini. Ya. Apa namanya? Sakit kan? Iya. Selama sakit dia ingat. Enggak gitu lagi. Sakitnya sembuh, balik mana? Ya seperti itu anak kecil itu. Tapi apa ya, prosesnya seperti itu. Proses terus. Kita ingatkan terus. Ya, biar anak itu tahu sebab akibat. Makanya uminya kalau nasihati, ya Ica, nak hati-hati ya, nanti kejeduk lah. Ya umi, sudah. Kejeduk, nah nggak boleh nangis ya, nggak boleh nangis kalau kejeduk. Nah. Ya. Kadang umi seperti itu. Padahal harusnya ya sakit ya nak, harusnya seperti itu. Sakit ya nak. Kalau sakit ya sudah nangis dulu, tidak apa-apa nanti kalau sudah selesai. Ya. Tapi terkadang kita tuh malah gini, ya nggak boleh nangis, itu kesalahanmu sendiri, nggak, malah kita menyalahkan, kemudian malah nggak memvalidasi, itu keliru kita. Kelirunya di situ. Harusnya kita memvalidasi dulu. Kalau anak itu merasakan sakit, jatuh atau apa, kita memvalidasi. Maksudnya melatih anak itu merasa empati, biar kalau ada saudaranya atau orang lain juga jatuh, dia merasakan rasa sakit yang sama. Ya. Misalnya anaknya jatuh sakitnya mana yang sakitnya ini. Ya sudah, hati-hati lagi besok ya. Kalau kita kan enggak, mana tiba, oh ini kodoin nakal. Kadang-kadang gitu. Ini enggak benar. Ya. Anak itu nanti akan mudah menyalahkan. Jadi harus kita benar-benar memvalidasi, ya, bukan ya mendistraksi. Maksudnya misalkan seperti anak itu sakit, malah kita gini, sudah enggak apa-apa, sedikit kok. Sudah enggak apa-apa, sedikit kok. Anak saya 3, Pak. Dan ini juga benar waktu itu. Anak yang pertama, tatkala adanya sakit, enggak apa-apa ya, cuman gitu. Jadi nggak ada rasa empati di situ ya kepada adiknya, nggak ada rasa kasihan sama adiknya. Oh nggak apa-apa. Nah, itu dulu seperti itu saya. Wah ternyata salah juga seperti ini. Bagaimana yang tepat? Ya harusnya kita sampaikan sakit ya, yang mana yang sakit? Yang ini ya. Masya Allah, subhanallah, belajar qadarullah, kita sampaikan gini dan gitu. Kalau kita memasang wajah kasihan, ya, akhirnya dia kalau seperti itu nanti dia itu akan merasakan rasa tatkala ada orang yang sakit seperti itu, dia akan punya rasa kasihan juga. Nah, berbeda dengan tatkala orang tua, berkaitan dengan ini ada 3 hal. Yang pertama, orang tua itu yang mendistraksi. Mendistraksi itu maksudnya dia tidak apa-apa, kecil gini, tidak apa-apa, nanti lah sembuh sendiri. Ini anak ini nanti nggak akan punya rasa empati tinggi. Ya. Yang kedua, yang pertengahan, kita validasi. Sakit ya anak ya, makasih ya anak. Sudah gini aja. Apa namanya? Makanya besok-besok tingkat-tingkat ya anak ya. Jangan sampai gini dan gitu. Tapi kita berusaha masuk ke ruang rasanya dia. Oh ternyata Abi sama Umi itu juga merasakan kasihan sama aku. Adapun yang ketiga, ini lebih parah daripada yang pertama, menyalahkan. Lu kandani diomongi ket mau cuk pelayon ae tetep pelayon kejungkel kan, jelungup kan. Nah, kalau seperti ini wis anaknya gak dirasain kasihan, dimarahi, dan ini akan menimbulkan sifat apa? Anak itu akan mudah menyalahkan orang lain. Ya. Atau misalkan ada orang naudzubillah min dzalik, ya misalkan jatuh, biarin salahno dewi. Nggak akan menolong, dia nggak punya jiwa untuk menolong orang lain. Ya. Jadi kita harus benar-benar ya memvalidasi dulu tatkala melakukan kesalahan atau melakukan anak itu merasakan rasa sakit, kita harus masuk ke emosional anak tersebut. Ya, memang susah Pak. Teori ini susah kita lakukan. Ya, tapi kita juga harus belajar. Terkadang kita pas waktu capek, anak pun
saya berbicara direkam, nanti bisa dibuktikan. Bisa tekan jenengan tahu saya marah-marah, bisa dibuktikan di sini. Nah, terkadang kita tuh pas waktu capek, lagi fokus, lagi apa, anak-anak rame, kita terkadang itu juga marah. Itu manusiawi. Tapi kalau bisa, bagaimana kita ngerem itu? Tapi terkadang itu akan ada agak marah. Terkadang. Ya. Nah, dari marahnya ini masuklah keluarga yang satu, istri misalkan. Nah, kalau dikasih tahu pokoknya kalau Abi lagi fokus, jangan rame di situ, mainnya di luar. Akhirnya dia tahu di situ. Nah, intinya saling melengkapi. Ya, Islam itu ada at-targhib dan tarhib. Tarhib memberi motivasi, ya, tarhib mengancam, memberikan ancaman. Ya maksudnya bukan mengancam kayak gitu, maksudnya gini, ada neraka, ada surga. Ya. Ada neraka, ada surga. Sama dalam pendidikan. Tatkala salah satu di orang tua kita itu misalkan kalau dia cerewet suka marah sama anaknya, biasanya ibu, maka sebagai bapak, antum sebagai airnya. Kalau ada ibu jadi api, si bapak harus jadi airnya. Atau sebaliknya, kalau bapaknya api, kereng, galak, si ibu harus menjadi airnya. Biar anak itu merasa nyaman di rumah. Kalau dua-duanya api sudah, nggak benar itu nanti. Ya nggak benar nanti. Nah, ya. Kemudian biarkan anak-anak itu untuk mencoba dan gagal. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang beberapa bulan yang lalu. Ya. Biarkan anak itu mencoba dan gagal. Kenapa? Karena dia dari kegagalan itu dia akan tahu, dia akan nggak mengulangi langkahnya. Oh, kalau begini saya gagal, pasti nyoba lawannya begini. Kalau itu masih gagal, oh begini. Nah, dari situ ya anak itu akan berani mencoba, berani yang melakukan eksperimen yang memang pasti gagal, dan dia akan menemukan sesuatu yang benar nanti. Solusinya di situ, keberhasilannya. Ya, misalkan dia nanti suatu saat memiliki bisnis, ya usaha gagal, usaha lagi gagal, sampai benar-benar di puncak keberhasilan. Kalau orang yang mentalnya nggak seperti itu, gagal sudah ada di karyawan aja, sudah stagnan di situ. Ya. Dan kegagalan ini bagi orang-orang psikologi, kegagalan seorang anak dalam mencoba itu adalah data. Kegagalan seorang anak dalam mencoba atau mengeksplorasi perbuatannya itu adalah data sendiri dari anak. Misal dia berjalan begini kepleset, saya nggak akan berjalan di situ. Ya. Jadi dia akan memberikan pengalaman belajar yang tidak didapatkan dari teori. Ya. Dan mencoba dan gagal itu termasuk metode problem solving, pemecahan masalah. Ya. Jadi tugasnya orang tua itu berkaitan dengan ini, yaitu menjadi jaring pengaman, Mbak, pengaman emosionalnya, yang menyemangati. Ya, tatkala dia jatuh, tidak apa-apa, masih bagus kok, ini sudah bagus, dibuat lagi. Ya, kalau misalkan dia lagi mainan atau apa, menyusun balok, kemudian hancur, dibuat lagi. Ya, bukan membersihkan pokoknya gini aja kita bantu bareng habis, yang membuat siapa? Orang tuanya. Ya. Terkadang saya sering ditegur sama istri anak saya yang pertama itu suka mainan seperti puzzle tapi sifatnya robot-robotan, beli robot yang nyusun sendiri, yang model-model sendiri gitu. Awalnya saya yang buat karena saya senang juga dari dulu. Yang senang itu saya main itu senang, nyusun itu senang saya. So ingat masa kecil saya dimarahi sama istri kan. Mas, ini arek ben mikir dewe, kan ada petunjuknya. Nah, itu dia. Dia berpikir fokus di situ. Ya, yang terpenting itu fokusnya itu. Ya, bukan jadinya. Ya. Dan kemudian di antara penghambat kemandirian anak itu adalah di orang tua. Yang pertama, ketidaksabaran orang tua itu.
Ya, dia mengambil alih tugas anaknya. Karena orang tua ingin cepat selesai, setelah selesai dia ingin istirahat atau ingin scroll-scroll. Nah, gitu. Atau kecemasan orang tua. Orang tuanya cemas. Ya, takut kalau anaknya tidak dapat nilai baik. Takut kalau anaknya nilainya buruk. Aku ki ustadz masuk nilai anakku jelek di tahfidz. Misalnya itu. Ya. Saya ini pengajar bahasa Arab, masa kamu bahasa Arab kok nilai jelek? Akhirnya apa nggak sabar orang terus dikerjakan sama orang tuanya. Ya. Ini tidak benar juga. Ini penghambat kemandirian anak. Ya. Atau mungkin memberikan gadget kepada anak, ya, tatkala anak itu bosan atau rewel. Ya, kalau misalkan sesekali tidak apa-apa, misalkan ibu-ibu pas hari anaknya sore, ibunya lagi masak sore, ya dia nggak bisa masak kecuali kalau anaknya dikasih gadget, kasih aja tidak masalah. Sebentar, selesai sudah, kita temani lagi. Ya kalau pas anak rewel dikasih jangan. Kalau pas anak rewel kalau rewel jangan dikasih. Justru kalau jangan dikasih. Kenapa? Rewel akan menjadi senjata bagi anak untuk mendapatkan gadget itu. Ya. Nah, kemudian terakhir ini, ya, terakhir sudah lewat batas. Nah, kapan kita harus intervensi, Pak? Ada pertanyaan? Betul. Kapan kita harus intervensi? Intervensi itu campur tangan. Kita tuh bisa campur tangan tuh kapan? Misal nanti paling saya kirim. Ya. Maka kita harus buat pertanyaan, Pak. Sebelum membantu anak. Apakah situasi ini membahayakan fisik atau tidak? Kalau situasi ini membahayakan fisik, segera bantu. Kalau tidak, maka kita harus punya pertanyaan berikutnya. Apakah anak itu sudah mencoba sendiri untuk menyelesaikan masalahnya atau belum? Jika memang masalah ini bukan berkaitan dengan fisik. Misal dibully sama temannya, yang bukan fisik, omongan aja misalkan, diejek-ejek. Ya. Jangan langsung kita bantu, tapi kita memberikan solusi. Kita dorong untuk mencoba dulu. Coba kamu sampaikan kalau temanmu itu misalkan bully kamu, ngejek kamu, ya, kamu sampaikan. Ya, mengejek itu dosa, atau laporkan nanti kepada ustadznya. Tidak masalah seperti ini. Biar dia itu tahu gimana cara menyelesaikan masalah. Ya, seperti itu. Kita dorong anak kita. Misalkan atau apakah anak kita meminta bantuan atau tidak? Ya, jangan anak kita itu belum minta, masalahnya bukan fisik, kemudian anak itu belum mencoba dan dia belum meminta bantuan. Itu jangan kita bantu, biarkan dulu dia. Baru kalau dia meminta bantuan, ya kita observasi, wait and see. Jadi kita lihat dulu, kemudian kita tunggu, kita lihat. Nah, gimana prosesnya? Kalau benar-benar sudah mulai bisa, sudah lanjutkan. Oh, ternyata masih belum bisa. Biarkan sampai dia minta bantuan. Ini gimana? Nah, baru kita tanya. Baru kita bantu. Memang proses seperti ini proses yang lama, yang membosankan bagi orang tua. Kenapa orang tua dari pagi, terutama ayah, kerja, ibu dari pagi ngurus adik-adiknya, kok kakaknya pas waktu malam dikasih tugas kayak gini orang tuanya? Emang itu. Ya, tugas kita itu, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian setelah kita itu, ya, anak itu minta bantuan, pertama kali yang kita lakukan adalah kita memberikan bantuan secara verbal, yaitu berikan clue, ya, atau pertanyaan pancingan, ya, atau pertanyaan yang sifatnya mengandalkan logikanya dia. Kita berikan clue-nya. Misalkan, ya, kalau dalam soal anak ini kan berkaitan dengan SD, ya. Ya. Kalau misalkan soal berkaitan dengan hitung-hitungan. Ya, anak itu masalah misalkan Fulan punya 3, Ahmad punya 3 telur, ya.
kemudian diminta oleh adiknya 1, sisa berapa telurnya? Nah, itu seperti pertanyaan berpuluh-puluh yang seperti itu. Atau gini Kak, atau pertanyaan berhitung-hitungan, coba kamu punya uang 2.000, uang 10.000, kamu beli pentol kan, pentol berapa? 5.000, sisanya berapa? 5.000, ya sama. Itu seperti clue seperti itu. Kalau memang benar-benar tidak paham, baru kita berikan tata cara dengan soal yang lain. Saya sering sekali mengajarkan matematika anak itu berkaitan dengan kelas 4 sudah masuk porokabit ya. Porokabit, kemudian hitungan pecahan, perkalian pecahan itu. Nah, itu saya sering membuat, jika dia nggak tahu cara ngitungnya, nggak tahu jawabannya, selalu akan saya buat soal yang mirip. Ya, misalkan 7 dibagi 5 itu 70 dibagi 5 itu berapa misalkan. Cara ngitungnya begini, coba Kak. Coba kita lihat bilangan yang lain. 60 dibagi 5 berapa? Tak ajari dia dari awal. Baru dia biar ganti sendiri. Ya, memang seperti itu, Pak. Ya. Memang agak lama susah gitu ya. Berkaitan dengan itu. Nah, dengan kemandirian ini, ya, kalau kita lihat ya, pendidikan Nabi SAW ya berkaitan dengan kemandirian, berkaitan dengan cara menyelesaikan masalah, kita lihat beliau SAW mampu ya dalam sejarah mulai dari zaman Nabi SAW sampai sekarang ya itu belum ada yang namanya panglima perang usianya yang belasan tahun, kecuali siapa? Usamah bin Zaid. Seorang Nabi SAW mendidik Usamah bin Zaid itu bisa menjadi panglima perang tatkala berapa usia? 18 tahun. Kalau kita panglima itu menjelang pensiun, ya. Panglima perang menjelang pensiun. Ini Nabi SAW panglima perang usia berapa? 18 tahun. Ya. Dan ini juga bentuk ya pelajaran dari Nabi SAW. Kita lihat, kita ada di zaman itu. Usamah bin Zaid diutus untuk ke Romawi. Di sana ada siapa? Ada Umar, ada Khalid bin Walid. Tapi kenapa kok memilih anak muda untuk meregenerasi? Karena kalau yang tua terus, yang muda kapan? Akhirnya apa? Akhirnya kalau yang tua mati sudah berhenti itu semua. Ya, sudah berhenti itu semua. Nah, juga kita lihat Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam itu termasuk hawarinya Nabi SAW, pembelanya Nabi SAW. Ya, likulli nabiyyin al-hawariyin. Ya, wa hawari Zubair bin Awam. Setiap nabi itu memiliki hawari, pengikut setia, pembela yang setia, dan pembelaku adalah siapa? Zubair bin Awam. Dan ini diucapkan Nabi di saat usianya 15 tahun. Zaid bin Thabit, penulis wahyunya Nabi SAW, penulis. Kapan nulisnya ini? Kapan beliau ditunjuk sebagai penulis katibul wahyu? Penulis wahyu kapan? Tatkala usianya 13 tahun. Anak SMP kelas 1 itu sudah memiliki jabatan besar sebagai penulis Nabi, penulis wahyu. Ya. Jadi penting bagi kita, terutama orang tua, ustaz-ustazah itu untuk menanamkan kemandirian kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita itu pinter teori saja, akan tetapi tidak bisa memiliki kemandirian atau nggak bisa mempraktekannya. Nah, Allah Ta'ala alam. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Dan ini ada pertanyaan beberapa. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan saja. Jika bisa saya jawab, jika tidak bisa mungkin saya jawab di kemudian hari. Tapi mohon izin untuk ustazah dan juga para wali santri, ini kami jadikan kegiatan PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Setelah ini di sini kan ada wali santrinya ya, ada grup wali santri tidak Mas? Ada ya. Saya mohon izin nanti untuk dimasukkan di grup wali santri. Nah, di situ nanti tatkala ada pertanyaan-pertanyaan nanti insya Allah akan saya jawab. Dan ini termasuk bagian dari kewajiban kami sebagai
dosen, jadi harus bukan ada 3 kewajiban: pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian. Dan ini juga salah satu dari pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Nanti akan kami evaluasi. Ya, selama 1 bulan saja, bulan Februari. Saya mohon izin untuk dimasukkan di grup wali santri. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, sampaikan semua keluhan yang memang berkaitan dengan PKPM Al-Barakah ini. Insya Allah nanti akan kami jawab baik melalui VN. Saya berharapnya di grup bertanya, bukan di pribadi, atau kecuali bisa tanya pribadi, ya. Kemudian nanti akan saya jawab di grup, tapi tidak tidak menyebutkan nama, seperti itu. Nah, kita ada beberapa pertanyaan di sini. Ustaz, apakah tindakan saya sudah benar untuk tidak mengizinkan anak-anak saya sering bermain dengan lingkungan sekitar? Soalnya zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, anak-anak kecil banyak yang suka berkata kotor, kasar, serta ngajarin nyanyi dan joget. Jadi saya bikin Senin sampai Jumat kegiatan full sekolah dan ikut TPQ. Hari Ahad pun saya ikutin kegiatan karate, hanya Sabtu aja free. Dan itu betul, Pak. Betul sekali. Tindakan jenengan sudah betul. Ya, dipisahkan dengan anak-anak yang kurang baik. Ya, atau mungkin kalau bermain sebentar harus kita awasi, setelah itu sebentar pulang, tidak masalah. Nah, sama, anak kami juga sama. Saya selalu ambil contoh putra kami tidak sempurna, Pak. Ada beberapa permasalahan. Tiba-tiba dia miso, Pak. Miso, ya cuk gitu. Setelah itu tak kira tuh Surabaya itu kan biasa dikasih dengan cak, Pak. Cak, jauh cak, gitu ya. Cak itu kan maksudnya kayak kakak gitu ya. Jauh mas, kan gitu kan. Jauh cak. Ada sampai sebut paling cak ini, nggak ngeh. Kemudian kedua, kok kata-kata cuk gitu. Kaget, kamu bilang apa nak? Cuk, kenapa? Kenapa kamu gak bilang gitu? Saya emosi, woy. Ternyata teman-teman itu lebih kalau main bola pas waktu nendang nggak masuk pasti itu. Akhirnya apa sudah? Saya bilang sama istri, jangan boleh main bola sama anak rumahan ini. Kalau main bola silakan, tapi di masjid teman-teman ini satu circle, insya Allah aman di situ. Nah, seperti itu. Ya, diajak ayo main bola. Ya, kamu jawab, aku nggak boleh main bola. Kenapa? Tanya Miku ya. Dia jawab gitu. Seperti itu. Kita harus lingkungan yang paling Pak. Coba kita lihat. Persentase kita bersama anak itu berapa persen? Di sekolah berapa jam? Lalu di luar di sekolah berapa jam? Banyak jam. Ya. Kemudian di luar bersama teman-teman juga banyak. Dengan kita itu paling 1 jam terus tidur. 1 jam 2 jam tidur kita. Ya, kalau anak kita sudah sekolah. Nah, kalau sekolahnya nggak benar, sekolah pasti benar. Maksudnya teman-teman di sekolah itu banyak nggak benar. Ya dia yang akan membentuk anak-anak kita di sana. Atau lingkungan sekitar kita. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Temannya. Kalau temannya buruk ya buruk. Namanya anak itu peniru. Ya. Itu benar sekali. Ya, kasih kegiatan seperti itu. Namun karena ini banyak kegiatannya, sesekali ajak anak itu untuk bermain bersama. Mungkin ke pantai. Ya, biar enggak jenuh. Sesekali ya, minimal sebulan sekali ke pantai. Ya, atau kemana yang intinya disukai oleh anak tersebut. Kita harus sisihkan waktu itu, Pak. Sisihkan waktu karena memang itu penting sekali untuk perkembangan anak kita. Yang kedua, barakallahu fikum. Ada anak yang sudah hafal juz 30, tapi sering terbalik-balik antara at-takwir, al-infitar, al-insyiqaq. Bagaimana tips supaya anak laki-laki mudah hafal pada surat-surat tersebut? Jika memang anak-anak ini itu susah menghafal itu, ya, kalau kami biasanya itu tak garis bawahi.
saya garis bawahi yang mirip. Ini salahmu di sini, ya. Kemudian salahmu di sini, seperti itu. Jadi harus memang surat bagi anak-anak itu di situ. Cuman misalkan benar-benar terbaliknya itu biasanya di fujirat sama sujirat. Antara takwir sama nisyuko gitu. Kemudian ya memang awal-awal gitu, tapi kalau sudah masuk fala uqsimu bil khunnas los itu. Sampai bawah bisa. Ya. Ya, atau ma'ahdarat atau qaddamat wa akharat atau ma panjang itu. Jadi jika demikian maka digarisbawahi. Ya, terus kemudian dilingkari, dikasih tahu kalau qaddamat wa akharat itu ini, kalau ma ahdarat itu ini, kalau kemudian apa sujirat itu ini, kalau fujirat itu di surat ini. Itu biasanya dikasih tahu. Kalau misalkan benar-benar terbaliknya hanya di situ, ya tidak masalah, lanjutkan saja. Disuruh lanjut di surat berikutnya. Ingat, melanjutkan itu tidak harus benar-benar mungkin ya Pak. Saya mazhabnya beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu kalau benar-benar belum mungkin nggak boleh pindah, nggak boleh nambah. Ada sebagian seperti dia nggak melihat psikologi anak. Kalau ini diterapkan di ma'had tahfidz betul Pak. Sekolah anak SMP SMA yang sudah punya khusus menghafal betul. Ini anak SD pelajarannya banyak, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Arab, akidah, fikih. Apalagi sejarah. Apalagi ada tahfidznya nih. Banyak ini. Lanjutkan ke berikutnya. Kenapa? Tatkala dia fokus di juz 30 saja gak nambah, dia bosan murojaah. Itu aja. Lanjutkan. Tatkala dia lanjut, itu anak itu akan apa? Akan merasa senang di situ. Contoh, buku metode mengaji, Pak. Itu kenapa sekarang dibuat jilid 1, jilid 2, jilid enggak satu buku. Kalau dulu Iqra kan satu bundel ya. Iqra dulu satu bundel itu. Anak-anak banyak umroh dan banyak yang enggak lulus di sini biasanya. Tapi kenapa sekarang itu kok disebut? Bahkan sekarang Iqra itu pun diprotoli juga sekarang. Iqra 1 sendiri, Iqra 2 sendiri sekarang. Terbitan baru diprotoli jilid-jilid. Kenapa? Karena tatkala ganti buku baru naik jilid itu anak itu merasa aku tuh hebat. Ya. Kalau anak itu fokus, kamu tuh belum lancar, nggak boleh ini. Kamu nggak lancar lagi, nggak bosan dan dia sudah motong nggak mau nambah. Solusinya gimana? Sudah biarkan dulu, suruh nambah surat yang lain. Kalau sudah selesai lancar dia senang kan. Kemudian pas surat ini tetap dimurojaah, tapi tetap nambah. Sama nanti akan ketemu dengan surat Al-Jin sama Al-Mursalat, sama di situ. Ya. Nah, Tayyib. Barakallahu fiik. Nah, nomor 2 saya nggak tahu ya, saya nggak jawab. Takut salah saya. Nah, bagaimana jika anak kita itu kakak dan adik bertengkar, terus adiknya nangis? Apa yang harus kita lakukan? Biasanya orang tua marah-marah, tapi aku nggak mau tahu, diamkan dia. Gitu. Apakah kita menenangkan adik langsung atau menyuruh kakaknya yang menenangkannya? Nah, kita suruh kakaknya yang menenangkannya. Ya, suruh minta maaf ke adiknya jika memang yang salah siapa? Kakaknya. Kak, minta maaf, itu kamu yang, kalau nggak mau minta maaf ya sudah. Ya. Umi mungkin ya. Mungkin misalkan pas waktu mau makan atau apa, atau misalkan apa, Umi nggak mau masakin ini. Ancaman itu perlu sesekali, tapi jangan dikit-dikit ngancam. Ancaman itu ada dalam Islam, tapi jangan sedikit-sedikit ancam. Ya.
Bisa di situ. Kemudian kakaknya dulu minta maaf. Nah, kemudian adiknya juga sama, harus disuruh juga minta maaf, suruh memaafkan. Ya, kasih tahu ya, kakaknya. Ini biasa Pak, biasa sekali yang namanya keluarga itu suka bertengkar. Bertengkarnya itu adalah bahasa dia itu bersosialisasi. Ya, bahasa dia bersosialisasi. Ya, dipikir anak saya juga nggak gitu, setiap hari itu bikin kisruh. Kalau kakak ganggu adiknya biasa. Kalau nggak gitu adiknya yang kedua yang tengah ini ya ganggu kakaknya biasa. Kadang adiknya kalau kakaknya diam, itu adiknya itu yang ganggu, pengen diganggu. Ya biasa saja. Bicara interaksi. Tapi intinya selagi tidak membahayakan, intinya apa? Suruh segera minta maaf. Ya kalau kakaknya yang salah seperti itu. Nah, Allah Taala alam. Nah, nomor 2 nih ya. Ini ya, di sini bagaimana cara menasihati anak yang suka minta-minta. Misal minta jajan teman, tapi di sisi lain dia juga suka berbagi. Jadi konsepnya kemarin kan sudah aku kasih, sekarang aku minta ya. Nah ini juga kita kasih tahu juga. Ya, kita kasih tahu 3 hal. Hal yang pertama, tatkala kita memberi, disampaikan hadisnya berkaitan dengan ya memberi, keutamaan memberi. Ya, baik bahasa Indonesia sebagai pakai bahasa mereka sendiri aja. Bahwasanya memberi itu adalah hukumnya sunnah, pahalanya besar. Nah, kita sampaikan seperti itu. Kemudian kalau meminta-minta itu terdapat larangan dari Nabi, nggak boleh minta-minta. Minta-minta itu nggak boleh ya, jangan minta-minta. Nah, kemudian juga yang ketiga, kalau kalian itu sudah pernah diberi oleh orang lain, oleh temannya, ya juga sama, kalian nggak boleh pelit. Kalian harus memberikan juga membalas kebaikan teman tersebut. Ya, jadi sampaikan 3 hal. Yang pertama adalah meminta-minta, keutamaan memberi, kemudian larangan meminta-minta, dan yang ketiga sampaikan kepada anak-anak atau ada pelajaran khusus ya, kalau ada orang baik kepada kita maka kita harus membalasnya dengan kebaikan. Sampaikan dengan bahasa mereka. Allah Ta'ala. Ini dari bawah apa? Ada? Jika tidak ada kita cukupkan ya, kita cukup sampai sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.